见老树长新芽，院儿里枯木又开花 Kak Luyun, mobilnya sudah diperbaiki. Sudah. 了好多花。 Baik, terima kasih ya Kak Luyun. Sama-sama, hati-hati di jalan. Wah, Luyun, panas-panas begini kamu masih memperbaiki mobil? Aduh, lihatlah aku. Begitu liburan sekolah tiba, cucu kesayangan kami ini pasti merengek-rengek. Minta ditemani bermain. Kawang, hubunganmu dengan cucumu, hubungan antar generasi ini, sungguh membuat kami iri. Luyun, kasihan sekali kamu. Lihat suamiku. Sudah bertahun-tahun pulang dari tim produksi suamimu. Kenapa belum ada kabar juga? Anak laki-laki dan menantumu tinggal di kota. Katanya kamu punya 3 cucu yang manis. Tapi kami belum pernah melihatnya. Jangan-jangan mereka semua menganggap rendah kami, orang desa ini. Mereka tidak ada urusan menganggap rendah atau tidak. Akulah yang melarang mereka datang. Jangan pura-pura lagi. Kamu ini gengsi tinggi tapi hidup sengsara. Wah, itu bukan teman sekelas cucuku. Juara Olimpiade itu, kenapa dia datang? Itu sepertinya anak ajaib renang terkenal. Bahasa Indonesia itu. Ah, itu adalah anak jenius piano. Yang menonjol beberapa waktu lalu. 1, 2, ready, go! 3 anak kecil yang begitu menggemaskan ini, melihatnya membuat hati ini sungguh sangat senang. Iya, aku bermimpi. Ingin punya cucu-cucu yang secantik dan seganteng ini. Yaitu, Nenek. Nenek. Nabau, erbau, sanbau, kalian datang. Luyun, rupanya ketiga anak hebat ini adalah cucu-cucumu yang baik. Sungguh beruntung ya. Baik. Nenek, bukankah kita sudah janji kami bertiga akan menemanimu? Kenapa nenek kesini lagi? Memperbaiki mobil? Iya, bukankah lebih enak di rumah pakai AC? Kau jangan-jangan nenek tidak suka dabao, erbao, dan sanbao? Mana mungkin nenek tidak suka cucu-cucuku yang baik. Hanya saja, bengkel mobil ini adalah usaha nenek dan kakek. Bersama-sama, nenek ingin menunggu kakek pulang. Nenek, kakek sudah pergi 30 tahun, tidak pernah pulang. Kenapa nenek masih memikirkannya? Istriku, jaga dirimu baik-baik. Aku akan sering menulis surat untukmu. Baik. Wala, sebenarnya aku sudah hamil. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku dan anak. Pergilah merantau dengan tenang. Kami di rumah menunggumu pulang. Jangan bicara begitu tentang kakek. Kakek dia. Luyun, Lauzao di rumahmu akan segera pulang. Tapi dia... Sabar. Kalian pulang dulu. Nanti nenek ajak kakek. Cikin kalian makanan enak. Nenek tua. Ini siapa? Kakek. Wala, ini bagaimana? Ini cucu kesayanganku, Xiachen. Baiklah. Delia ini adalah pendampingku selama 30 tahun. Fu Ruolan. Zhao Wen'an, aku sudah menjaga keluarga Zhaomu selama 30 tahun penuh. Dia adalah istri Zhaomu. Lalu aku ini apa? Aku tidak pernah menunggu. Bukankah ini semua keinginanmu sendiri? Apakah itu perkataan manusia? 30 tahun. Separuh hidupku. Jangan banyak omong di sini. Kami datang hari ini untuk memberitahumu. Kami akan mengambil kembali rumah Wen'an ini. Sedangkan untukmu, Tanda tangan ini. Lalu kemas barang-barangmu dan pergi. Menunggu 30 tahun yang kutunggu ternyata perceraian. Zhao Wen'an, kamu rendah dan tak tahu malu.
Zhang Luyun, Roland telah memberi seorang putra yang sangat berbakat. Sekarang dia bekerja di grup Yushin sebagai manajer. Cucuku yang baik, juga sangat manis dan menggemaskan. Lalu kamu, apa yang kamu berikan padaku? Hanya menjaga rumah selama beberapa puluh tahun? Seorang manajer di grup Yushin dan seorang cucu membuatmu senang seperti ini. Tahukah kamu siapa presiden direktur grup Yushin? Siapa pewaris masa depan? Mereka adalah cukup. Presiden grup Yusheng dan pewaris masa depan, apa hubungannya denganmu? Mungkin mereka kenal seorang wanita desa? Zhang Luyun, aku tahu tiba-tiba memintamu bercerai. Pasti sulit kamu terima. Aku akan memberimu kompensasi. Begini saja, 10.000 yuan ini. Anggap saja sebagai kompensasi untukmu. Kamu, Zhao Wenan, aku setia menunggumu pulang. Merawat orang tuamu, mengurus rumah tangga. Di hatimu, aku hanya bernilai 10.000 yuan. Anjing penjaga saja. Berharap dapat uang banyak. Cepat tanda tangani. Ambil uangnya. Dan pergi. 燃烧，燃烧，用你的声音燃烧，燃烧我的一切，燃烧我的生命，燃烧，燃烧，燃烧，用我的生命燃烧，燃烧你的真爱，燃烧你的痴情。不再流泪，不再流泪。Zhao Wenan, kuharap kau tidak menyesal. Aku pasti tidak akan menyesal. Hampir gelap. Kenapa nenek belum pulang? Jangan-jangan nenek ada masalah atau diganggu orang lain. Erbao, Sanbao, ayo kita cari nenek. Hai. Luyun, keluarga Zhao, kami miskin, dan aku tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya bisa memberikan gelang giok ini yang tidak berharga untukmu. Jangan bilang berharga atau tidak. Di dalam hatiku, ia tak ternilai harganya. Gelang ini memang benar-benar tidak berharga. Sama seperti 30 tahun pengorbananku, seperti lelucon. Nenek, kenapa denganmu? Kenapa kamu masih membawa koper? Apa kakek mengganggumu? Aku akan cari dia untuk minta pertanggungjawaban. Bukan, kakek belum pulang. Ini nenek sudah sadar. Memutuskan untuk tidak menunggunya lagi. Pulang bersama cucu-cucu kesayanganku. Bagus sekali, bagus sekali. Nyonya tua, biar saya bawa barang bawaanmu. Manis sekali, senyummu manis sekali. Bukankah ini asisten Lin? Tangan kanan di samping direktur Zhao. Kapan Zhang Luyun mengenal dia? Dulu nenek tidak pernah sedih seperti ini. Menurutku masalahnya pasti tidak sesederhana. Kakek belum pulang.
Asisten Lin, selidiki apa yang terjadi saat nenekku pulang sore tadi. Jika aku tahu ada yang mengganggunya, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Halo Tuan Muda, masalahnya sudah jelas. Kakekmu membawa wanita simpanan pulang dan mengusir nenek tua keluar dari rumah. Anak mereka adalah seorang manajer di grup Yushin kita, dan dia bahkan berkata, dia tidak akan pernah menghormati nenek tua, wanita desa seperti itu. Sungguh tidak tahu. Terima kasih berani berkata begitu tentang nenekku. Kalau begitu, kita akan tunjukkan pada mereka betapa tingginya kedudukan nenek. Asisten Lin, tolong siapkan sebuah pesta untukku. Umumkan secara terbuka identitas nenek sebagai nenek tua keluarga Zhao. Dan batalkan kontrak dana 10 miliar untuk orang itu. Baik. Nah, kenapa kamu datang? Ayah, ibu, grup Yuseng akan memberikan investasi 1 miliar pada keluarga kita. Ini undangan khusus dari asisten Lin untuk keluarga kita. Mengundang seluruh keluarga kita ke pesta grup Yuseng. Kita juga bisa ikut. Ayah. Nah, ayah bisa ikut pesta grup Yusheng. Semuanya berkat kamu. Ku dengar Mereka akan mengumumkan identitas nenek tua Zhao. Nenek tua keluarga Zhao. Usianya mungkin sekitar seumuranku. Nanti di pesta, aku akan inisiatif mengobrol dengannya. Maka, keluarga kita akan semakin dekat dengan kesuksesan. Nenek, Dabao, Erbao, Sanbao, kalian ini mau apa? kami menyiapkan gaun untukmu untuk menghadiri pesta hari ini. Pesta apa? Pesta yang kami siapkan khusus untukmu. Kami akan umumkan bahwa kau adalah nyonya tua keluarga Zhao. Agar semua orang tahu, kami punya nenek yang begitu cantik dan baik hati. Kalian ini cuma bisa bikin nenek senang. Tidak perlu repot-repot. Buang-buang uang. Nenek, sejak kecil ayah ibu sibuk bekerja. Kau yang merawat kami sendiri, menemani kami bermain. Ini semua bukan pemborosan. Benar, ini adalah kebahagiaan yang pantas nenek nikmati. Nenek? Nana. Baiklah, baiklah. Nenek akan ikuti kata-kata kalian. Nenek, kami tunggu di bawah. Silakan duduk, Nyonya. Kapan nenek turun? Tidak tahu. Kakak sulung, kakak kedua. Lihat nenek. Setelan ini bagus. Rasanya masih kurang sesuatu. Bibili, ambilkan kalung liontin pinggan kau untuk dipadukan dengan ini. Baik. Wen An, lihatlah putra yang kulahirkan untukmu. Hebat tidak? Bisa membuat kita semua diundang ke pesta grup Yushing. Iya. Istri, kamu sudah bersusah payah. Tentu saja. Hai. Nah, kamu juga sudah bersusah payah. Ayah, ibu, mobil ini biasanya digunakan oleh Direktur Zhao, tapi Direktur Zhao dan Nyonya Zhao sedang dinas luar negeri. Kurasa yang duduk di dalam pasti Nenek Zhao. Kalau begitu, cepat kita sambut. Baik, ayo pergi. Zhang Luyun. Zhang Luyun. Kamu orang desa. Bisa nggak jaga sikap sedikit? Jangan semua pesta datang numpang, Wen An.
Suruh dia pergi. Cepat pergi. Aku diundang ke sini. Kenapa harus pergi? Diundang? Grup Yusheng adalah perusahaan terbesar di kota ini. Siapa yang akan mengundang orang desa untuk datang ke pesta? Pergi sana. Pergi dari sini. Kamu, aku apa? Kok kasihan sama bajunya? Ini bukan sewaan, kan? Gaunku ini bukan sewaan. Dan aku tidak membohongi kalian. Aku memang diundang ke sini. Bisakah kamu jangan buat keributan? Kalau sampai menyinggung orang penting di pesta ini, kamu sanggup tanggung jawabnya. Iya, lebih baik pulang ke desamu. Perbaiki mobil saja. Zhang Luyuan, sejak aku menandatangani perjanjian perceraian denganmu, aku sudah tidak ingin berhubungan lagi. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai Menimbulkan masalah lagi. Roland, Xiao Kai, ayo kita pergi. Zhao Wenan, nanti akan kulihat siapa yang seharusnya menjaga diri baik-baik. pesta yang disiapkan oleh grup Yusheng ini sungguh megah. Memang pantas menjadi perusahaan peringkat pertama di seluruh negeri. Halo, ya, ini saya. Baik, saya segera datang. Ayah, ibu, saya mau ke atas dulu untuk mengerjakan sesuatu. Saya lihat-lihat sebentar di sini. Sayang, katanya kamu jago bermain mahjong. Nanti kalau nenek keluarga Zhao datang, kamu ajak dia untuk bertanding. Setelah akrab, kamu bisa perkenalkan saya untuk bekerja di grup Yusheng. Meski saya sudah 50 lebih, tapi saya masih punya semangat berjuang. Saya juga berpikir begitu. Sepertinya nenek akan segera datang. Mari kita sambut dia. Baik. Nenek keluarga Zhao, tiba. Fall like a dawn when the shades are fading out. 이젠 시들란 낯선 밤을 깨워내 심장에 Zhang Luyun. Zhang Luyun adalah nenek keluarga Zhao. Zhang Luyun, Wenan sudah bercerai denganmu. Kamu sudah diperingatkan, masih juga mengikuti. Tidak punya malu ya? Ternyata dia bukan nenek besar keluarga Zhao. Dia mantan istri bos ini. Sepertinya melihat mantan suaminya sukses, ingin cari untung. Wanita ini benar-benar hina. Zhang Luyun, sekarang juga turun dari kursi ini. Pergilah. Mengapa aku tidak boleh duduk di sini? Apa? Kamu bodoh atau tidak tahu? Kursi ini adalah kursi nenek besar keluarga Zhao. Kamu tukang reparasi mobil mana pantas duduk? Cepat pergi. Jangan kotori posisi yang paling mulia ini. Benar. Seorang tukang reparasi mobil tidak punya kesadaran diri. Cepat turun. Turun. Kalian tahu pesta ini untuk siapa? Pura-pura tidak tahu. Tentu untuk nenek besar keluarga Zhao. Jangan-jangan kamu pikir untukmu. Benar, untukmu. Benar, itu aku. Ya, kami tahu. Ini memang untukmu. Hahaha. Sungguh menggelikan. Bilangnya pesta ini untuknya, dia tidak apa-apakah? Mungkin karena perceraian, terlalu sedih sampai jadi bodoh. Zhang Luyun, alasanmu ini sungguh dipaksakah? Kalau mau tetap tinggal, boleh cari jalamek, pakai, jadi pelayan, layani kami makan minum. Zhao Wenan, aku di keluarga Zhao, mengurus rumah tangga seumur hidup, menghidupi ibumu sampai tua. Susah, payah, merawat keluarga ini. Sekarang kau masih mau aku memakai celemek untuk melayanimu? Kau tahu tidak, dulu aku betapa tidak berdayanya. Oh, jangan nangis. Habis diperbaiki langsung buatkan susu. Luyun, mertuamu kecelakaan. Cepat pulang, lihat. Baik, jangan nangis ya. Segera pulang ya. Jangan nangis. Itu semua keinginanmu sendiri. Sekarang ngapain cengeng di sini? Katanya istri baik mendukung cita-citaku. Aku juga bilang istri baik lebih berharga dari emas. Tapi ujung-ujungnya, yang sukses duluan buang istri lamanya, Zhao Wenan. Kau sungguh tidak berbuat baik. Zhang Luyun, Wenan sudah bercerai denganmu dan memberimu kompensasi. Hari ini di depan.
Banyak tamu. Kau tampar dia. Kau sungguh cari gara-gara. Kamu harus segera berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Minta maaf. Dia tidak pantas. Sedangkan kamu, bahkan lebih tidak pantas lagi. Kamu. Ini adalah pesta yang disiapkan oleh grup Yusheng. Lebih baik kita jangan berkonflik dengannya. Dia cuma tukang reparasi mobil biasa, bilang kita tidak pantas. Aku biasa. Pesta ini diadakan untukku. Alasan kenapa diadakan untukku karena aku adalah... Kamu apa sih? Kamu cuma tukang reparasi mobil murahan. Bisa punya identitas apa? Sungguh tak tahu malu. Soalnya reparasi mobil. Apa reparasi mobil aku bisa punya? Identitas lain? Kamu bilang, reparasi mobilku tidak pantas dilihat. Kamu selingkuhan malah pantas dilihat. Kamu. Jangan terus-terusan bilang selingkuh. Tunggu, rasa tenang. 1 bulan kita selesai. Prosedur perceraian selesai. Aku akan ke kantor catatan sipil. Menikah dengan Roland. Saat itu, dia akan menjadi istri sahku, Zhao Wen'an. Baiklah kalian berdua. Semoga langgeng selamanya. Kamu. Zhang Liya, lihatlah wajahmu yang sekarang ini. Bercerai denganmu adalah pilihan terbenar yang pernah kulakukan dalam hidupku. Lihat lagi Roland. Dia memikirkan aku dalam hidup dan karier. Di mana-mana. Bahkan bisa membuatku ikut pesta grup Yusheng. Lihat lagi kamu. Tidak hanya hati busuk. Tapi juga cuma tahu mempertahankan bengkel reparasi mobil murahan itu. Sebelum tak bisa dijadikan tembok. Wah, wanita ini benar-benar nekat. Tidak tahu nyawanya di ujung tanduk. Zhang Luyun, satpam. Dia mengganggu pesta. Segera tangkap dia. Pak Bos, Anda yakin? Bagaimana kalau wanita ini adalah teman Bos Zhao? Dia cuma tukang servis mobil yang hina. Mana mungkin dia teman Bos Zhao? Tangkap dia. Saya yang bertanggung jawab kalau ada masalah. Saya adalah nyonya tua keluarga Zhao. Berani-beraninya kalian menyuruhku berlutut. Tanggung jawab? Apa yang bisa kalian pikul? Lepaskan aku. Lepaskan. Ibu Bos Zhao mau memperbaiki mobil orang lain. Zhang Luyun, lihatlah dirimu sendiri. Seperti apa? Rupamu masih mengaku nyonya tua keluarga Zhao. Kamu pikir kami mudah ditipu? Merasa dia benar-benar jadi bodoh karena terlalu lama memperbaiki mobil. Mau jadi nyonya tua keluarga Zhao? Mimpi di siang bolong. Cepat lakukan. Suruh dia berlutut dan sujud minta maaf pada kita. Erbao, cepat. Pesta sudah dimulai. Kakak. Cepat sujud, minta maaf pada kami. Kalau sujud, kami bisa membiarkanmu pergi. Jangan melawan. Cepat sujud. Iya, cepat sujud. Kalian tidak pantas mendapatkan permintaan maafku. Hentikan. Asisten Lin, dia adalah tangan kanan Direktur Zhao. Kalau dia tahu wanita ini menyamar sebagai nenek Zhao, pasti akan seru. Asisten Lin, ada seorang wanita gila yang mengacau di pesta ini. Kami sudah membujuknya, tapi dia tetap tidak mau pergi. Mohon asisten Lin turun tangan, agar dia bersujud dan minta maaf. Wanita gila? Benar, dia tidak hanya mengacau, tapi juga mengaku sebagai nenek Zhao. Baiklah, aku ingin lihat. Siapa yang berani menyamar sebagai nenek Zhao kami? Asisten Lin, dia namanya Zhang Luyun. Minggir. Anda baik-baik saja? Asisten Lin, kenapa kau melindungi wanita ini? Jangan-jangan dia benar-benar nenek Zhao. Omong kosong. Mana mungkin nenek Zhao adalah seorang mutir? Asisten Lin, wanita gila ini adalah mantan istriku. Dia melihat aku sukses, jadi tidak terima. Dan mengejar ke sini untuk membuat keributan. Dia tidak punya status apa-apa. Kenapa kau melindunginya? Kalian sudah menikah 30 tahun sebagai suaminya. Apakah dia punya identitas lain? Masih tidak kau ketahui? Apakah dia benar-benar nenek tua dari keluarga Zhao? Manis sekali. Bukankah ini asisten pribadi Direktur Zhao? Asisten Lin yang sangat andal. Kapan Zhang Luyun mengenalnya? Zhang Luyun, hari itu kamu pergi dari rumah. Aku melihat asisten Lin membawakan kopermu dan berkata, Apa sebenarnya hubunganmu dengannya? Oh, aku tahu.
Zhang Luyun adalah ibu dari asisten Lin. Tidak heran, satpam bilang Zhang Luyun dan Direktur Zhao adalah teman lama. Ternyata karena menghormati asisten Lin, dia diizinkan masuk ke ruang pesta. Kamu benar-benar busuk, Zhang Luyun. Di belakangku, kamu melahirkan seorang anak laki-laki dengan pria lain. Beraninya kamu menuduhku berselingkuh. Zhao Wena, orang lain hanya bicara sedikit, kamu langsung percaya? Sudah lebih dari 30 tahun. Di hatimu, aku memang begitu hina. Kamu sendiri yang busuk. Lalu menganggap semua orang sama busuknya sepertimu. Berpura-pura. Teruslah, berpura-pura. Melihatmu dengan sikap munafik seperti ini benar-benar membuatku muak. Masih bicara tentang moralitas? Wanita tidak jelas seperti kamu, yang penuh dengan kebusukan, sama sekali tidak pantas. Kalian begitu lancang mulut, sepertinya kalian benar-benar sudah bosan hidup. Asisten Lin sebagai asisten pribadi Direktur Zhao. Oh, menyalahgunakan wewenang. Mengizinkan ibumu sendiri. Berulah di sini. Nanti saat aku bertemu Direktur Zhao, aku akan melaporkan setiap kata dan perbuatanmu. Aku akan membuatmu dan ibumu hancur bersama. Tuan muda, kakekmu Zhao Wenan sedang menyulitkan nenek agung. Tidak tahu diri, berani-beraninya mengganggu nenek kami. Cepat berangkat. Baik. Zhang Luyun, selain berulah di sini dan membuatku jijik, apalagi yang bisa kau lakukan? Apalagi? Dulu kau bilang ingin merantau mencoba peruntungan. Aku memilih menjaga rumah ini. Itu untuk mendukung karirmu. Menjaga bengkel itu... Bagaimana sikapmu terhadapku? Apa nuranimu dimakan anjing? Sayang, aku dukung kamu pergi merantau. Kami tunggu kamu pulang di rumah. Sayang, terima kasih. Tidak merendahkanku yang cuma montir. Bahkan mendukungku mewujudkan cita-cita. Aku janji tidak akan mengecewakanmu. Akan membuatmu hidup bahagia. Dulu cuma montir, sekarang malah merendahkan. Aku yang cuma montir. Sungguh lucu, karena kamu tidak tahu menghargai. Maka segala yang seharusnya menjadi milikmu, aku akan ambil kembali. Asisten Lin, bawa kontraknya ke sini. Ini adalah Group Yusheng, kontrak dana 1 miliar dari Direktur Zhao. Kontrak dana 1 miliar ini, kenapa ada padamu? Ini sebenarnya hadiah yang ingin kuberikan untukmu. Aku khawatir kamu di luar, tidak bisa meraih kesuksesan. Jadi, aku siapkan lebih awal. Tapi sekarang, kamu tidak layak. Hei, Zhang Luyun, kamu gila! Zhang Luyun, kamu sudah gila. Dia berani bilang kontrak dana 10 miliar itu dia yang susun. Bahkan robek-robek kontraknya. Habis, dia akan hancur. Zhang Luyun, ini kan kontrak 10 miliar dari bos Zhao untukku. Berdasarkan apa kau menghancurkannya, Asisten Lin? Kau hanya diam saja melihat ibumu. Berulah di sini. Kalian benar-benar sudah tertutup mata hati. Aku jelas-jelas adalah ibu dari bos Zhao. Group Yusheng, ibu tua dari keluarga Zhao. Fakta sudah jelas di depan mata. Tapi kalian tetap tidak percaya. Benar, sekelompok orang bodoh. Berani-beraninya bicara sembarangan di sini. Kau menghancurkan kontrak dari bos Zhao untukku. Maka jangan salahkan aku. Tidak lagi mempertimbangkan perasaan suami istri selama lebih dari 30 tahun ini. Satpam, berhenti! Siapa yang berani mengganggu nenekku? Nenek, kamu baik-baik saja? Wah, ini sudah punya cucu, ya? Masih bilang sudah berkorban untuk keluarga Zhao seumur hidup. Pura-pura setia apa? Menurutku, kamu dan pria liar itu baru cocok jodohnya. Jangan berani-berani bicara begitu tentang nenekku. Kalian berdua yang cocok jodohnya. Aduh, kamu masih kecil sudah berani mendorong orang tua. Jangan lihat, beginikah caramu mendidik cucu? Kalian yang memfitnah duluan. Apa yang San Bao lakukan salah? Berbelit-belit. Zhang Luyun, aku sudah lama menahanmu. Hari ini, aku akan bertarung denganmu. Berhenti. Itu Nyonya Zhao. Nyonya Zhao, datang. Wah, Nyonya Zhao, akhirnya Anda datang. Wanita gila ini.
mengganggu upacara. Penyambutan ibu mertua Anda merobek kontrak dana 10 miliar dan membawa seluruh keluarganya untuk membuat onar. Anda harus menghukum wanita hina dan kotor ini. Kamu bilang, dia wanita hina dan kotor? Benar. Meskipun dia ibu asisten Lin, keluarga Anda juga cukup memperhatikan keluarganya, tapi sebagai mantan istri suami saya, dia melahirkan anak haram dengan pria lain di luar. Sungguh moralnya bobrok. Benar, perkataan istri saya bisa bersaksi. Nyonya Zhao, tolong hukum Zhang Luyun dengan tegas untuk saya. Nyonya Zhao, apakah Anda salah paham? Terhadap kami, saya juga sedang membantu Anda. Membersihkan rumah tangga, membantu Anda menangani para parasit yang menempel pada grup Yusheng. Parasit? Kalianlah yang merupakan sekelompok parasit. Nyonya Zhao, apa maksud Anda? Putra saya bilang, kami diundang, baru datang menghadiri pesta ini. Memang kami yang mengundang, tapi mengundang kalian ke sini adalah untuk membuat kalian menyadari kenyataan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin Nyonya Zhao membantu wanita itu? Para tamu yang terhormat, tujuan kami mengadakan pesta hari ini adalah untuk mengumumkan identitas nenek besar keluarga Zhao kami. Nenek besar keluarga Zhao kami adalah Ibu Zhang Luyun. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kamu masih mau terus begini? Terus, membantu buta seperti ini, selama bertahun-tahun ini, nenek telah memberikan segalanya untuk keluargamu itu, dan kami semua melihatnya. Wen-an, kamu baik-baik saja. Kamu sebenarnya ada di mana? Kapan kamu bisa kembali? Nenek, kakek, pasti akan kembali. Ayah ibu sibuk bekerja. Nenek setiap hari tidak hanya harus mengurus kehidupan sehari-hari kami, tapi juga menjaga sendiri bengkel itu. Apakah kamu tidak merasa bersalah pada nenek? Zhao Wen-an, menikah denganmu adalah keputusan yang paling kusesali dalam hidupku. Jadi, pesta hari ini gak sengaja kalian atur. Benar, kami ingin semua orang tahu identitas nenek. Dan kontrak dana 10 miliar ini, orang brengsek sepertimu tidak pantas. Rasanya jatuh dari puncak, enak kan? Meninggalkan istri, menantu, dan cucu yang baik untuk memilih selingkuhan. Ini juga akibat ulah sendiri. Aduh, benar-benar rugi besar. Kembali ke titik nol lagi. Hari ini ada satu hal lagi yang akan diumumkan. Saya akan menunjuk ibu mertua saya sebagai ketua direksi grup Yusheng. Wondro, aku tidak mengerti apa-apa. Jangan jadi ketua direksi. Ibu, kau sudah menderita membesarkan Huaigian sampai sekarang. Posisi ketua direksi bukan apa-apa, Ibu. Asalkan kau duduk dengan baik di posisi ketua direksi. Nanti kau akan punya hak untuk mandiri, tidak bergantung pada siapapun. Tidak bisa juga tidak apa-apa. Jadilah dirimu sendiri. Serahkan pekerjaan pada kami. Benar, Nek. Semua pekerjaan, kami yang tanggung. Selamat kepada ketua direksi yang baru. Selamat kepada ketua direksi yang baru. Kita semua adalah satu keluarga. Lihatlah. Kami bukan satu keluarga. Di mata kami hanya ada nenek, tidak ada kakek. Benar. Zhao Wen-an, jalan ini kamu yang pilih sendiri. Tidak ada yang memaksamu. Wandro, aku tidak ingin melihat mereka. Suruh mereka pergi. Baik. Nyonya Zhao, aku adalah ayah mertuamu. Kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Ayah mertua? Aku tidak punya ayah mertua yang meninggalkan istri dan anak dan tidak tahu balas budi. Jalani hidupmu dengan baik. Pelayan, antarkan tamu keluar. Luyun. Zhao Wen-an, kamu bodoh sekali kau dan Zhang Luyun. Sudah menikah lebih dari 30 tahun, kamu tidak tahu. Dia adalah mertua Nyonya Zhao. Bagaimana dengan keluarga kita ini? Aku juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ayah, ibu, ada apa? Kenapa kalian keluar? Aduh, nak, mantan istri ayahmu itu ternyata adalah mertua Nyonya Zhao. Dia bilang akan memboikot kita, hidup enak kita. Dan sudah berakhir. Nyonya Zhao,
Nyonya Zhao dan Tuan Zhao bukan sedang dinas ke luar negeri? Yang mengundang kita ke sini adalah asisten Lin. Nyonya Zhao mana mungkin muncul di upacara penyambutan? Kalau begitu, Zhang Luyun yang menipu kita. Hah, mantan istrimu itu hebat ya, memainkan sandiwara besar ini untuk kita. Mereka benar-benar berani sekali. Berani demi beraninya menyamar sebagai Nyonya Zhao, Nenek Zhao. Tapi, kita kali ini adalah tamu undangan. Bahkan jika Tuan Zhao marah nanti, dia juga harus datang memohon pada kita. Wenan, Ibu dengar kamu sudah pulang. Ya, Ibu baru saja pulang. Belum sempat mengunjungi Ibu di rumah. Lusa, aku akan datang membawa kabar baik untuk menemui Ibu. Bagus, bagus, bagus. Lusa kebetulan ulang tahunku. Kamu dan Luyun datang bersama-sama. Ayo pergi. Mama, kenapa nenek terlihat masih murung? Nenek menunggu bertahun-tahun, akhirnya kecewa. Wajar saja sedih. Sulit menerimanya. Dalam waktu singkat. Nenek punya papa, mama, dan aku, serta Erbao dan Sanbao yang menemani. Jangan sedih lagi, dan tidak layak untuk orang seperti itu. Betul. Kamu benar. Aku masih punya kalian yang menemani. Sudah waktunya benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Tapi selama bertahun-tahun di keluarga Zhao, Ibu Zhao Wenan selalu memperlakukan aku dengan baik. Lusa ulang tahunnya, aku berencana mengucapkan selamat tinggal padanya dengan baik. Kalau dia baik pada nenek, berarti dia adalah keluarga Dao Bao. Besok, aku akan menyiapkan hadiah ulang tahun. Aku akan bawa Erbao dan Sanbao pergi bersama nenek. Baik. Roland, kamu anggun di ruang tamu dan pandai di dapur, aku yakin. Ibu pasti akan menyukai. Tentu saja. Zhang Luyun, kamu datang lagi untuk apa? Zhang Luyun, untuk apa kamu datang lagi? Aku datang untuk memberi selamat ulang tahun pada ibu. Berpura-puralah, aku lihat kamu. Jelas-jelas telah menyinggung Bos Zhao. Datang untuk meminta kami membantumu, memohon ampun. Memohon ampun? Memohon ampun untuk apa? Jangan berpura-pura lagi. Anakku sudah bilang, Bos Zhao dan Nyonya Zhao sedang dinas luar kota. Wanita kemarin itu sama sekali. Bukan Nyonya Zhao. Itu orang yang kamu cari untuk menipu kami. Kamu menyinggung kami. Sama saja menyinggung Bos Zhao. Menurutku, kamu datang untuk memohon ampun. Kamu datang memohon ampun dengan sikap seperti ini? Maka jangan harap kami membantu. Sekelompok orang bodoh. Malas bicara dengan kalian. Hei! Siapa yang mengizinkanmu masuk? Berhenti! Luyun? Ibu? Hai, Bu. Wenan, apa yang kamu lakukan? Ibu, kenapa Ibu masih membela wanita ini? Lama bertahun-tahun aku tidak ada. Dia sudah melahirkan anak. Aku sudah menandatangani perjanjian cerai dengannya. Selain itu, ada beberapa hal yang ingin kukatakan pada Ibu. Inilah menantu Ibu yang sebenarnya. Dan ini cucu pertama Ibu. Ibu. Itu kan Zhang Luyun, dia yang salah duluan. Kenapa kamu memukulku? Anak durhaka. Selama ini, Luyun di keluarga Zhao kita, sebagai menantu, bekerja keras dan rajin, tidak pernah mengecewakan nenek tua ini. Atas dasar, apa kamu melakukannya seperti ini? Kan dia yang selingkuh duluan. Anak yang dilahirkan Luyun, itu adalah anak kandungmu sendiri. Tidak mungkin. Saat aku pergi dari rumah, Zhang Luyun sama sekali tidak hamil. Itu, karena saat itu, aku takut kau khawatir. Dan tidak memberitahumu Kabar kehamilanku. agar engkau bisa pergi dengan tenang, merantau. Zhao Wenan, aku terlalu percaya padamu. Kau mendorong anak kandungmu sendiri pergi. Kau akan mendapat balasan. Balasan? Balasan? Apa yang bisa ku dapat? Cucuku, anakmu, itu adalah Zhao Weiqian. Tuan Zhao Weiqian. Tidak mungkin. Ya, benar-benar tidak mungkin. Kali ini kamu, jangan harap bisa menipuku lagi. Oh, Zhang Luyun, inikah caramu? Meninggikan diri dan merendahkan orang lain? Sengaja membanggakan diri sendiri? Merendahkan aku dan anakku? Kukatakan padamu, jangan bermimpi.
Anakku adalah Direktur Produksi Grup Yusheng. Hah, jadi ibunya bos Zhao kamu? Bagaimana mungkin orang sepertimu? Kamu memaki siapa? Wah, apakah kamu sudah tua bangka? Dan Pikun, inilah menantumu yang sebenarnya. Dan cucumu. Bibi, seharusnya aku memanggilmu ibu. Tapi kamu selalu melindungi wanita yang tak tahu malu ini. Maka aku pikir panggilan ibu itu tak perlu lagi. Jangan begitu. Ibuku hanya sementara. Tertutup matanya olehnya. Sepanjang hidupku hanya Luyun satu-satunya menantuku. Astaga, kamu sudah dihipnotis olehnya dengan apa? Benar. Membuang menantu dan cucu yang begitu luar biasa untuk mengakui menantu jahat dan cucu palsu. Kalianlah yang palsu. Zhang Luyun, awalnya kupikir kau datang untuk meminta kami. Membantumu memohon ampun. Tak disangka kau malah semakin menjadi... Aku akhirnya mengerti hari ini kau ingin datang ke pesta ulang tahun ibuku untuk makan gratis. Wen-an, Luyun adalah istri yang dulu kau pilih sendiri. Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu tentangnya? Ibu manusia bisa berubah. Ya, manusia bisa berubah. Kau adalah contoh nyatanya. Berubah menjadi seorang bajingan yang meninggalkan istri dan anak tinggal janji. Kau pura-pura mulia apa? Kami tahu tujuanmu. Kau punya pria lain. Anak, cucu, satu keluarga besar untuk dihidupi. Jadi, Kau datang menjilat kami. Kami juga tidak punya apa-apa untukmu. Nanti kau bungkus saja sisa makanan itu. Kalian! Zhang Luyun, bukannya kau bilang kau adalah nyonya tua keluarga Zhao? Seharusnya statusmu Terhormat, bagaimana bisa terpuruk sampai seorang diri? Datang ke keluarga Zhao, kami untuk membungkus sisa makanan. Siapa bilang nenek tidak membawa apa-apa? Nenek buyut, kami mendoakan nenek panjang umur dan selalu sehat. Terima kasih Dabo, Erbao, Sanbao. Zhang Luyun, berani sekali kamu membawa 3 anak ini ke sini. Apa kamu ingin mempermalukan keluarga Zhao sepenuhnya? Dia yang palsu. Kami adalah cicit kandung. Nenek buyut. Kamu pikir dengan berpura-pura sebentar, ayah kalian akan jadi CEO grup Yusheng? Mimpi. Nah, kalau CEO Grup Yusheng itu ayahmu, maka aku adalah ibu dari Kaisar Gio. Lagi pula, aku sendiri bekerja di grup Yusheng. Kenapa aku tidak pernah melihat kalian bertiga? Gio Zhao sedang dinas luar kota sekarang. Kalau dia tahu ada yang mengaku sebagai anaknya, kulitmu pasti akan digubas. Zhang Luyun, aku tahu kamu cemburu. Aku dan Wen-an sudah bersama dan sekarang punya anak laki-laki. Kamu tidak rela melihatku dikelilingi anak cucu. Jadi kamu mengarang cerita ini, Kak? Kalian semua bodoh, tidak percaya kata-kataku. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku hanya datang untuk memberi selamat ulang tahun pada ibu. Selesai, aku akan pergi. Kalau memang datang untuk ulang tahun, mana hadiahnya? Kami membawa suplemen kesehatan dan kursi pijat rapi. Aku juga membawa Maotai terbaik untuk ibuku. Kalian datang dengan tangan kosong, cuma mau makan minum gratis? Aku tidak butuh hadiah apapun. Yang penting, niatnya sudah sampai. Suplemen kesehatan ini dan kursi pijat terapi ini bagi nenek buyut berusia 80 tahun yang osteoporosis adalah alat pematah tulang. Sedangkan soal anggur ini, aku tak pernah melihat nenek buyut minum anggur. Jelas-jelas kalian sendiri yang ingin meminumnya. Ulang tahun ibu pasti memikirkan kesenangan diri sendiri. Inikah bakti kalian? Kamu masih meremehkan barang bawaan kami. Bagus. Kalau begitu, keluarkan barang yang kamu bawa. Baik. Perhatikan baik-baik. Orang-orang. Obat tonik langka dan berharga. 1 paket Cordyceps. 1 set perhiasan emas dan permata. 1 kartu terapi. Kesehatan premium. Nenek buyut, ini hadiah kami untuk menghormati Anda. Semoga Anda sehat walafiat, segalanya lancar, dan berumur panjang. Keberuntungan memenuhi rumah. Wah, hadiah ini terlalu berharga. Lebih baik dibawa pulang. Ini, Cordyceps ini pasti palsu. Cordyceps sebesar ini. Kalau asli, harganya bisa puluhan juta. Orang miskin seperti mereka, mana mungkin mampu membelinya. Pasti palsu. Betul. Ini ada kode keamanannya.
tinggal pindah saja kan tahu. Anakku memang pintar, Wenan. Pindai. Buat mereka malu. Siap. Ini benar-benar nyata. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan mereka benar-benar putra Pak Zhao. Tunggu, lihat. Di atas kode QR ini ada nama pembelinya, Lin Ping. Asisten Lin, putra Zhang Luyun. Maka semuanya ini jadi masuk akal. Zhang Luyun, barang ini, apakah asisten Lin pencurinya dari Pak Zhao? Nak, cepat telepon Pak Zhao. Katakan kita sudah menangkap pencurinya, Pak Zhao pasti akan memberi kita penghargaan besar. Benar. Aku akan telepon Pak Zhao sekarang. Halo, pengguna yang Anda hubungi, sementara ini tidak dapat dihubungi. Tidak ada yang mengangkat. Mungkin Pak Zhao sedang di pesawat. Kalian tidak bisa terhubung? Aku coba. Halo, pengguna yang Anda hubungi, sementara ini tidak dapat dihubungi. Sudah kukatakan kamu juga tidak bisa terhubung. Ayah pulang hari ini. Pasti ponselnya belum sempat dinyalakan. Ibu pergi menjemput ayah. Kalau bisa hubungi ibu. Bisa hubungi ayah. Ayah. Bu, aku kira Tuan Zhao benar-benar ayah kandungmu. Ternyata dia ibu palsu yang sah bermain sandiwara bersamamu hari itu. Aku hampir saja percaya. Kami tidak sedang bermain sandiwara. Masih kecil sudah belajar berbohong, seperti Zhang Luyun. Kalau begitu, biar aku gantikan ibumu yang asli, menghajarmu dengan baik. Lepaskan aku! Bu, aku kira Tuan Zhao benar-benar ayah kandungmu. Ternyata dia ibu palsu yang bermain sandiwara bersamamu hari itu. Halo? Wan Ro, tadi Dabao menelepon. Sepertinya dia diganggu sekelompok orang. Selama aku tidak di sini, sebenarnya apa yang terjadi? Ayahmu sudah pulang. Tapi apa? dia membawa pulang seorang perempuan dan satu keluarga besar. Ibu pergi ke pesta ulang tahun nenek mungkin. Ibu dan Dabao mereka pasti kembali dijahili. Tidak bisa diterima. Segera pulang ke kampung halaman. Akan kuberi pelajaran padamu. Hei! Aduh, mau taiku. Ini kan kubeli dengan harga mahal. Malah kau pecahkan. Zhang Luyun, kurasa kau sengaja. Karena tak bisa minum, kau malah merusaknya. Kau tahu berapa harga foto ini? Kau, perempuan desa ini, pasti tak mampu menggantinya. Kalian yang duluan. Kau. Benar. Tapi ini cuma mau tai. Kami bisa beli banyak untuk menggantinya. Tapi kalian harus minta maaf pada nenekku dulu. Dasar bocah, masih saja membual. Zhang Luyun, begini caramu mendidik anak. Tak heran Wen An meninggalkanmu dan memilihku. Rupanya dia sudah tahu sejak lama. Nanti, aku akan punya banyak anak cucu yang menghormatiku. Sedangkan kau, mati pun tak ada yang tahu. Jangan kau katakan itu pada nenekku. Wah, dasar bocah. Kau keterlaluan ya. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran hari ini. Kurang aja. Kurang aja. Pak Zhao, Anda datang. Pasti Anda melihat panggilan telepon saya. Jadi, Anda repot-repot datang kemari. Iyo, sungguh merepotkan Anda, Pak Zhao. Tolong Anda turun tangan untuk memberi pelajaran pada perempuan tua ini. Dan juga anak haram itu. Ya, dia sudah bercerai dengan suami saya. Masih mengejar ke keluarga Zhao untuk mengganggu. Pak Zhao, halo. Saya paling kesal dengan tipe wanita seperti Zhang Luyun ini yang suka mengacau. Baru saja dia memecahkan mutai yang saya beli untuk ibu saya. Tolong Anda membela kami. Pak Zhao. Pak Zhao. Saya? Pak Zhao. Hah? Pak Zhao, apakah ada kesalahan? Ibu, Anda pasti terkejut. Ibu? Ibu. Ibu. Dia tuh Zhao. Dia benar-benar putra Zhang Luyun. Jangan-jangan salah? Tidak pernah salah, ibuku adalah Nyonya Zhang Luyun. Tanpa dia, tidak akan ada grup Yusheng hari ini. Ayah, orang ini bekerja di perusahaan kita. Cepat pecat dia. Kalau Xiao Kai dipecat oleh grup Yusheng,
Perusahaan mana lagi yang berani menerimanya? Memang tidak ada yang berani lagi. Nanti, semua cucu-cucu yang banyak itu harus kau tanggung sendiri. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Bagaimana aku bisa hidup? Nenek, pesta ulang tahun Anda hari ini diacak-acak oleh beberapa kotoran tikus ini. Saya antar Anda kembali ke hotel. Rayakan dengan meriah. Ayo pergi. Tapi Wai Kian, dia kan ayahmu. Aku tidak punya ayah yang seperti ini, yang selingkuh di luar dan membawa wanita lain pulang ke rumah. Nenek, sejak kecil Anda merawat saya dan ibu saya. Anda selamanya adalah nenek saya. Ayo pergi. Cepat pergi minta tolong pada Direktur Zhou. Nah, bukan. Tuan Zhao, aku adalah ayahmu. Aku adalah ayah kandungmu. Tidakkah kau bisa melihat ikatan keluarga ini? Tidak bisa. Kau memang ayah kandungku. Tapi ayah bajingan sepertimu, lebih baik tidak usah ada. Benar, aku juga lebih baik tidak memilikinya. Aku juga tidak mau. Dulu kau bilang mau keluar merintis usaha, meninggalkan bengkel. Untuk ibuku, berapa lama kau pergi? Selama itu pula dia bertahan. Ibu segera buatkan susu untukmu. Nenek, kakek pasti akan kembali. Apalagi, dia sendirian membesarkanku. Tanpa dia, tidak akan ada pencapaianku hari ini. Dengan apa hakmu? Membawa wanita di luarmu. Dan anak haram kembali ke keluarga Zhao. Mengusirnya keluar dari keluarga Zhao. Orang sepertimu itu berhati hitam. Aku tidak punya kakek sepertimu. Ayo kita pergi. Tuan Zhao! Tuan Zhao! Hancur! Semuanya hancur! Aduh, Dabao, kenapa kamu membawa aku dan nenekmu ke sini? Ayah sudah menyiapkan pesta ulang tahun untuk nenek buyut dan memberi banyak hadiah. Ibu menyerahkan posisi direktur utama perusahaan kepada nenek. Aku juga ingin menunjukkan bakti. Jadi, aku membawa nenek buyut dan nenek ke toko teh ini untuk menikmati waktu. Dabao, sebenarnya nenek buyut sudah senang karena kamu punya niat baik ini. Iya, waktu itu kamu dan Erbao, Sanbao, bukan sudah memilih banyak hadiah untuk kami? Apa kalian pikir aku tidak mampu membayar? Tenang saja, aku punya uang saku. Ayo, ayo. Taruh itu. Kamu mau apa? Ini teh dahongpao terbaik di toko kami. Kalian yang kumuh seperti ini sanggup beli? Orang miskin seharusnya tinggal di tempat orang miskin. Nah, di seberang mal itu ada pasar grosir teh. Tempat itu lebih cocok untukmu. Apa kamu ingin aku melaporkanmu? Hingga kamu kehilangan pekerjaan ini? Menurutmu, manajer toko, kami akan memihakku. Atau memihak kalian si miskin ini? Cepat pergi. Jangan kotori aroma teh di sini. Halo, apakah ini manajer toko? Aku ingin melaporkan staf di tokomu. Aku akan berdiri di sini, menunggu manajer toko kami datang. Lihat bagaimana dia akan menanganiku. Hei, keluarkan semua teh terbaik di toko kalian. Biar aku cicipi. Baik, Nyonya Li. Pergilah si miskin. Hari ini kalau urusan ini tidak selesai, kalau kamu tidak minta maaf pada kami tidak akan pergi. Wah, bukankah ini Zhang Luyun dari desa kita? Bawa ibu mertuamu minum teh, ya? Ku dengar suamimu sudah lebih dari 30 tahun, tidak pula? Kamu masih bekerja di bengkel itu, memperbaiki mobil? Penghasilanmu yang sedikit itu cukup untuk minum teh dahongpao terbaik ini? Jangan bicara begitu tentang nenekku. Wah, ini cucumu ya. Sikapnya tidak terdidik. Li Xiuli, jelas-jelas kami yang datang lebih dulu. Segala sesuatu harus ada urutannya. Kamu sendiri yang tidak punya sopan santun duluan. Jangan sembarangan menghina cucu kesayanganku. Hei kamu! Nyonya Li, jangan marah. Biar saya yang urus mereka. Kalian tidak mampu minum teh di sini. Jangan ganggu Nyonya Li kami. Cepat pergi. Siapa bilang kami tidak mampu? Semua teh di lemari ini kami beli. Wah, sok kaya. Ya, semua teh di toko ini, jika dijumlahkan, harganya 1 miliar. Zhang Luyun, sepertinya seluruh harta kekayaanmu tidak cukup untuk membayar secangkir teh ini. Bayar dengan kartu. Kartu hitam eksklusif. Kartu hitam super? Kalian benar-benar berani. Berani memasukkan kartu hitam super? Tahukah kalian? Kartu hitam super ini hanya ada 3 di seluruh dunia.
Satu di tangan Presiden Direktur Grup Yusheng, Tuan Zhao. Satu di tangan Nyonya Zhao. Dan satu lagi di tangan putra sulung keluarga Zhao. Aku tahu. Tahu? Kalau tahu masih berani memalsukan? Orang kampungan. Memang berani sekali ya. Kartu ini asli. Baiklah, kalau memang asli, coba gesek sekali. Kalau bisa terproses, itu bukti kartunya asli. Aku akan berlutut dan minta maaf pada kalian. Zhang Luyun sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tak disangka bukan hanya kamu sendiri yang suka membual, tapi juga mengajari cucumu untuk jadi pembual. Nanti entah akan membuat masalah besar apa lagi. Cucuku yang baik, tidak perlu kamu khawatirkan. Lagi pula, Tabao juga mengatakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya, Zhang Luyun, kartu ini kalau tidak bisa digesek, kalian semua nanti harus berlutut dan minta maaf padaku. Di toko ini ada banyak orang, betapa memalukannya. Kartu ini jelas-jelas kartu palsu. Sama sekali tidak bisa digesek. Cepat berlutut dan minta maaf pada Nyonya Li. Tidak mungkin. Tidak mungkin? Bagaimana bisa tidak mungkin? Kartu palsu yang dipalsukan tidak bisa digunakan. Bukankah itu hal yang paling wajar? Dabao, apakah karena kartu ini sudah lama tidak digunakan, jadi tidak berlaku lagi? Nenek buyut, kartu ini pasti tidak ada masalah. Aduh, sudah. Kalian jangan berakting di sini. Bagaimana mungkin kalian punya kartu hitam super VIP yang asli? Kalian lebih baik cepat-cepat berlutut dan minta maaf kepadaku. Kartu kami tidak mungkin bermasalah. Saya minta untuk menggeseknya lagi. Kamu pikir kami di sini sedang bermain-main denganmu? Membawa kartu palsu keluar berani-beraninya di hadapan sombong. Sekarang, segera, berlututlah dan minta maaf kepada. Ya, kalian sekarang minta maaf kepada Nyonya Li. Mungkin dia masih mau mengampuni kalian. Kalau sampai anaknya, Bos Jusing Network, mengetahuinya, kalian semua akan kena batunya. Kukira status apa yang mulia? Ternyata hanya sebuah perusahaan jaringan kecil. Tidak perlu ditakuti. Hei, anak kecil ini, bagaimana caramu bicara? Siapa yang mengizinkanmu berkata begitu tentang anakku? Baik, karena kalian tidak tahu. Terima kasih. Jangan salahkan aku jika tidak ramah. Tahan anak ini untukku. Siapa yang berani menyentuh dabaoku? Maka aku akan menghajar kamu dulu. Siapa yang berani menyentuh nenekku? Jangan ganggu Luyun. Jangan ganggu Luyun. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Manajer, begini, sekelompok orang miskin ini berbuat onar di toko, menabrak Nyonya Li. Mereka juga membawa kartu palsu dan ingin membeli semua teh di toko. Saya sedang menyuruh mereka meminta maaf kepada Nyonya Li. Anda manajernya? Berani tidak Anda menyuruh pegawai Anda? Untuk menggesek kartu ini sekali lagi, manajer, saya ini anggota VIP toko Anda. Sudah tidak tahu berapa juta saya belanja di sini. Apakah manajer mau menolak permintaan saya? Tentu tidak berani. Tapi karena ada perdebatan soal kartu ini, saya akan menggeseknya sekali lagi di depan semua orang untuk memberikan penjelasan yang masuk akal bagi kedua pihak. Gesek sekali ya, gesek sekali. Kartu palsu tetap kartu palsu. Kartu palsu digesek sekali lagi. Apa mungkin bisa berubah menjadi asli? Manajer, mereka sekelompok orang miskin. Mana mungkin punya kartu hitam eksklusif? Ambilkan mesin gesek kartunya. Rp1 miliar telah masuk. 1 miliar? 100 juta. Kartu ini ternyata asli. Bukannya tadi kamu bilang, kartu ini tidak bisa dipakai. Menggunakan mesin edisi yang rusak untuk melayani pelanggan. Menimbulkan kesalahpahaman sebesar ini. Ini adalah kelalaian dalam pekerjaanmu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka bisa menggunakan kartu hitam super VIP yang asli? Karena uangnya sudah kami bayar. Maka sekarang kami adalah pemilik toko ini, kan? Sekarang toko ini adalah milik kalian. Anda adalah bos kami. Kami akan mematuhi. Instruksi Anda silakan perintahkan apa saja. Ini sebenarnya bagaimana Zhang Luyun? Kalian sebenarnya siapa sih? Cucumu ternyata bisa punya kartu hitam super VIP. Bagaimana bisa menggunakan kartu hitam super VIP? Karena aku adalah putra sulung keluarga Zhao. Putra sulung keluarga Zhao? Tuan muda keluarga Zhao? Luyun, aku yang salah. Aku akan berlutut dan minta maaf padamu sekarang. Kumohon, maafkan aku. Sifatmu ini bukan hari pertama aku mengetahuinya. Benar. Kali ini aku maafkan. Jangan lagi berlagak sok berani. Baik, pasti Luyun, pasti. Nona, aku juga tahu salah. Mohon Anda. Aku tidak akan mempermasalahkanmu terlalu banyak. Tapi Anda tidak cocok untuk pekerjaan ini.
Mohon cari pekerjaan lain. Nona Zhang, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku tidak bisa. Tuan muda, Tuan. Tolong selamatkan aku. Aku salah, Tuan muda. Bos sudah bicara, tidak dengar? Besok kamu tidak usah datang lagi. Di depan ada ruang V. Silakan masuk. Hari ini, Grup Yusheng mengumumkan posisi ketua Dewan Direksi secara resmi dipegang oleh ibu dari Direktur Zhao, Nona Zhang Luyun. Bu, silakan masuk, Bu. Luyun. Luyun. Luyun, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku terpengaruh oleh gurulan wanita itu. Hingga menjadi seperti sekarang ini. Aku tahu, aku adalah suami yang tidak bertanggung jawab, suami yang tidak layak, membuatmu di rumah bertahan sendiri selama 30 tahun. Aku juga adalah ayah yang tidak layak. Absen dari pertumbuhan anak kita. Luyun, apakah kamu mau memaafkanku? Memaafkanmu? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Luyun, maafkan aku kali ini saja ya. Anak tetap membutuhkan seorang ayah. Zhao Wen'an. Jika Huaqian bukan presidir grup Yusheng, jika kami berdua hanyalah orang biasa, apakah kau akan berlutut di hadapanku? Kau tidak hadir saat kami paling membutuhkanmu. Kami tidak membutuhkanmu lagi sekarang. Aku memang tidak butuh ayah sepertimu. Hari ini, aku juga akan mengumumkan kepada publik bahwa aku secara resmi mengganti nama menjadi Zhang Huaqian. Dan mulai sekarang, dengan keluarga Zhao kalian, tidak ada lagi hubungan apapun. Anakku, tubuhmu mengalir dengan darahku. Zhao Wen'an, ikatan darah dan keluarga, mana bisa diputus begitu saja? Kau harus berterima kasih bahwa kami masih memiliki sedikit hubungan darah yang tersisa. Kalau tidak, kau sekarang sama sekali tidak bisa berdiri dengan tenang di hadapanku. Dengar, anak tidak membutuhkan ayah sepertimu. Kami semua tidak menyambutmu. Cepat pergi. Ini adalah sedikit aset yang kukumpulkan selama bertahun-tahun ini. Anggap saja sebagai sedikit kompensasi untuk kalian berdua, ibu dan anak. Besok aku akan meninggalkan kota ini. Anak ibumu kedepannya bergantung padamu untuk merawatnya. Nak, maafkan ibu. Ibu tidak tahu kenapa semuanya bisa jadi begini. Ibu, apa salah ibu? Yang salah adalah mereka. Lagi pula, ayah seperti itu aku tidak butuh. Ibu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Dulu, ibu selalu berharap menunggu dia pulang. Agar kita sekeluarga dengan sungguh-sungguh mengambil foto keluarga. Sepertinya kesempatan itu tidak akan ada lagi. Tidak apa-apa. Tidak ada satupun peran yang wajib ada. Lagi pula, ibu masih punya 3 cucu yang lucu dan seorang menantu perempuan yang baik dan berpendidikan. Ya, kamu benar. Ibu masih punya kalian. Kita akan selalu menjadi satu keluarga. Besok kita akan pergi ambil foto keluarga. Baik. Nenek, baju ini sangat cocok untukmu. Wah, kelihatan cantik sekali. Waixian Sanbao, ada apa? Fotografernya sudah sampai, mereka belum datang. Datang. Jangan buru-buru. Rupanya kalian diam-diam pergi dandan. Kalau tahu begini, aku tidak akan buru-buru memanggil kalian. Pertama kali foto keluarga. Tentu harus berdandan rapi. Ayo, kita duduk. Iya, ayo. Lihat ke lensa saya, baik siap. 3, 2, 1.